Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasanya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa, karena saya warga Cimahi, Jawa Barat, kita doakan putra dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, semoga cepat diketemukan. Sampai sekarang belum diketemukan di mana. Ya, kita doakan selalu, mudah-mudahan ya ada saudara-saudara yang punya kemampuan atau apa yang bisa memberikan informasi kepada Bapak Ridwan Kamil. Dan kita support sekali Polri Indonesia dan Polda Jabar. Amin ya robbal alamin. Kita support terus. Baik. Dalam suatu, nggak apa-apa ya, ada backsound ya, biar ada sedikit variasi lah. Backsoundnya teman sendiri nih, kongkorongok. Baik, kalau kita lihat ya, kalau pada saat kita melihat suatu dalam suatu apa ya, katakanlah kalau misalkan ada orang yang tidak suka, ya, itu melalui suatu proses, ya, karena tidak jol-jol langsung tidak suka, atau sebaliknya, orang mencintai atau menyukai, tidak jol-jol menyukai dan mencintai, semua ada prosesnya. Ya, ada prosesnya, ada tahap-tahapnya, mulai dari pertemuan dan lain sebagainya ya. Sampai akhirnya terbentuklah apa yang namanya suka, apa yang namanya tidak suka. Ada yang namanya cinta dan ada yang namanya cemburu. Ada yang namanya kagum dan ada yang namanya benci. Ya. Nah, itu terbentuk pada saat proses-proses itu, mengalami beberapa tahap proses. Nah, kalau misalkan sekarang kebalikan daripada cinta dan sayang, maka akan masuk adalah kepada iri hati dan dengki hati. Dan iri hati dan dengki hati ini mengalami proses dulu pastinya, dan itu proses yang tidak lama. Ya, kecemburuan berasal daripada kecemburuan. Tidak suka melihat orang lain senang. Gelisah hidupnya melihat orang lain senang, dan pada saat ada sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya mengiris kepada hati, maka kecemburuan itu akan semakin meledak. Nah, sekarang adalah pertanyaannya adalah, apakah ini berkaitan dengan kasus ini? Oke, ini adalah suatu motif, yaitu kebencian dan iri hati dengki. Kalau kita masukkan kepada motif yang lain, misalkan motifnya adalah utang piutang, masalah keuangan. Kalau masalah utang piutang dan masalah keuangan, maka pelaku tidak akan menghabisi. Kenapa harus menghabisi? Nanti kalau menghabisi, bagaimana dia ngambil uangnya? Ya kan? Akan dua masalah akan dihadapi. Satu adalah masalah dengan pihak kepolisian, kedua masalah uangnya tidak akan kembali. Kalau masuknya ke masalah utang piutang. Kalau masalah cinta sekarang, masalah cinta. Kalau masalah cinta, kenapa mesti dihabisi juga? Kalau dia pengen mencintai dia, kemudian tidak tersampaikan cintanya, kalau menghabisi, kenapa? Jadi dia tidak bisa mencintai lagi dong, tidak punya harapan lagi. Coba kita ke arah masalah iri hati dan dengki. Nah, kalau iri hati dan dengki,
ini masuk ke dalam kata penghabisan. Ya ada sebabnya kalau menghabisi karena kecemburuan. Katakanlah misalkan begini. Kecemburuan terhadap almarhumah tentunya ya. Kedua almarhumah. Kalau kita lihat sekarang almarhumah, apa yang harus dicemburui? Apa yang harus diirikan, didengkikan? Tentunya kalau kita lihat adalah masalah harta benda. Masalah keadaan ekonomi daripada almarhumah. Apakah ini menjadi tolak ukur? Apakah ini menjadikan suatu sebab musibah timbulnya iri hati, dengki, kecemburuan sosial? Apakah ini? Ya. Oke, kita coba kita analisis sedikit saja. Andaikan misalkan kecemburuannya terhadap apa? Terhadap kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah. Katakanlah almarhumah sekarang mempunyai mobil Alphard. Ya. Kemudian mendapatkan cicilan mobil Yaris untuk Almel. Dan mobil Alphard itu punya Ibu Tuti. Ya. Coba kita lihat siapakah yang punya potensi untuk bisa dia menimbulkan rasa cemburu, terutama cemburu sosial. Siapa yang punya potensi ke arah sana? Ya. Kalau misalkan gini, ada potensi ke arah masalah harta, apakah harus menghabisi? Ada sekian persen bisa saja. Sekian persen bisa untuk bisa menghabisi. Tetapi apakah ada lagi motif yang lain masalah kecemburuan sosial ini? Yaitu pengen mengambil alih daripada kekuasaan. Kekuasaan apa itu? Kekuasaan yang dimiliki oleh almarhumah. Terutama satu adalah kekuasaan yayasan. Kedua adalah kekuasaan masalah apa yang ada di dalam yayasan tersebut. Misalkan adanya dana-dana bos yang muncul dari pemerintah, ataukah ada dana-dana lain yang disimpan di yayasan. Kita tidak tahu itu semua, ya. Hanya pihak kepolisian yang tahu. Nanti bisa dilihat dari rekening masuk, rekening, ya, cash flow daripada keuangan di sana, ya, estimate cash flow, cash in. Nah, kemudian kalau sekarang katakanlah misalkan munculnya adalah kepada maunya menguasai kekuasaan dan mengambil alih, ini sebenarnya bisa jadi sekian persen, tetapi dampaknya akan terlihat nanti pasca kejadian. Nanti setelah pasca kejadian akan terlihat apakah ada orang-orang yang coba menggeletik, apakah ada orang-orang yang coba menggoyang untuk masuk ke dalam sebuah yayasan ini. Nah, itu bisa terlihat nanti seiring berjalannya waktu. Maka apakah terlihat gerak-gerik perilaku orang-orang di luar sana, ya, orang-orang di luar sana yang disebutkan barangkali adalah mereka mencoba menggoyang daripada keadaan yayasan. Apakah ada gerakan ke arah sana? Suatu saat ini akan terlihat. Suatu saat akan terlihat. Di mananya ada counter, ada kontra daripada tujuan yang satu dengan tujuan yang lain. Kenapa? Karena di yayasan ini yang tertinggal adalah yaitu Yoris dan Pak Yosep, tinggal sisa berdua. Karena asalnya berempat dengan almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia. Maka ini tinggal berdua. Katakanlah ini yang punya
kekuasaan lah. Ya, untuk sekarang berarti kekuasaannya ada di dua orang tersebut, yaitu Pak Yosep dan Kang Yoris. Nah, apakah ada gerakan-gerakan yang coba menggoyang Pak Yosep dan menggoyang Kang Yoris di luar sana? Apakah ada orang yang coba? Ya, yang saya disampaikan, mencoba untuk menggoyang yayasan, yaitu yang digoyangnya itu kedua orang ini, yaitu Pak Yosep dan Kang Yoris. Tentunya nanti kita akan lihat, dan mereka sendiri yang akan tahu. Mereka sendiri yang lebih tahu ya, Pak Yosep dan Kang Yoris yang lebih tahu. Apakah ada sedikit gerakan-gerakan yang coba masuk ke dalam yayasan secara tidak langsung, secara gerilya? Apakah ada gerakan itu? Ya, tentunya sekali lagi yang merasakan itu hanya Pak Yosep dan Kang Yoris. Tapi kalau kita lihat sekarang adalah yang terlihat adalah gambarnya ada di Kang Yoris. Ya. Di mana Kang Yoris sudah menyampaikan 3 poin tersebut dan disebutkan di sana mereka. Ini sebenarnya yang masih tetap misterius sampai sekarang. Apakah ini juga menjadikan tanda tanya? Apakah masuk ke dalam motif yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa mereka tanda kutip mencoba untuk menggoyang yayasan dan akan menggoyang Yoris agar Yoris lebih stres dan akan melepaskan yayasan tersebut. Kita tidak tahu, karena nanti juga kita akan lihat operasional daripada yayasan, apakah hanya menerima dana bos dari pemerintah atau menerima dana lain. Kita tidak tahu. Kita lihat saja sampai jauh mana daripada operasional yayasan tersebut, dan sejauh mana Kang Yoris akan bertahan untuk menjalankan operasional ini. Dengan kekuatan sendiri, tanpa ada pendampingan hukum, Yoris tegar, berani, dan siap Kang Yoris menghadapi mereka-mereka yang disebutkan itu. Mudah-mudahan Kang Yoris diberi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.